Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang distributed file system menggunakan NFS. NFS ini singkatan dari Network File System. Simulasi yang akan kita gunakan adalah pertama ada sebuah storage server dengan IP 56.13 dan web server dengan IP 56.11. Di storage server ini untuk direktori yang akan di-share atau direktori yang akan diekspor ke web server adalah direktori home web app. Jadi nanti kita bikin direktori ini, direktori home web app. Ini akan diekspor atau di-share ke web server. Nah, nanti di web server ini akan berlaku sebagai NFS client. Dia akan mounting storage yang ada di NFS server. Nanti berarti proses mountingnya seperti ini. Nanti ada IP storage servernya berapa, direktorinya apa, dimount kemana. Nah, karena ini itu web server, itu dimount ke var www.html. Var www.html ini direktori yang akan otomatis tercreate ketika kita menginstal web server. Kalau di tutorial sebelumnya kita menggunakan web server Puzzle. Tujuannya dengan web server ini mounting ke NFS server, jadi seandainya nanti kita punya banyak web server, itu aplikasi cukup diupload ke server storage di direktori home web app. Jadi saat kita memasukkan file di sini home web app ini, otomatis di sini akan ada isinya yang sama. Karena seolah-olah direktori ini tuh seolah-olah nanti ada di sini. Istilahnya di mount. Jadi nanti kalau di NFS server itu istilah yang akan dipakai itu adalah ekspor direktori apa atau direktori mana diekspor kemana atau direktori mana yang diekspor. Kalau misalkan di NFS client, kebetulan yang menjadi NFS client adalah web server, itu adalah direktorinya dimounting kemana. Nah, itu direktori dari NFS server tadi dimounting kemana. Oke, langsung aja kita praktek ya. Kita akan remote ke dua server ini. Pertama kita remote dulu ke server storage 56.13.192.168.56.13. Oke, ini nanti sebagai storage server. Terus ya, jadi storage server ini yang 56.13 ini. Terus kita buka putih satu lagi, ini remote ke web server. Kita taruh sebelah kanan biar tidak bingung. Oke, jadi diperhatikan ya, untuk yang kiri ini ada storage server, yang kanan adalah web server. Yang kiri itu storage server yang nanti akan kita install NFS server atau sebagai NFS servernya. Untuk yang kanan itu adalah sebagai NFS clientnya itu. Jadi seperti di gambar ini. Pertama, seperti tutorial-tutorial sebelumnya, untuk melakukan instalasi, konfigurasi, atau sesuatu yang bersifat mengubah sistem itu kita harus masuk ke super user atau root. Caranya sudo. Enter. Pertama yang akan kita lakukan adalah membuat direktori home web app ini. Cara membuat direktori pakai perintah mkdir spasi mainpage spasi /home/web app. Enter. Ini direktorinya sudah jadi. Sekarang kita install NFS servernya dengan cara
yum spasi install spasi nfs-utils. Mantap. Oh, ternyata ini punya saya sudah terinstall. Jadi kalau misalkan belum terinstall, tinggal jalankan perintah ini ya, yum spasi install spasi nfs-utils, terus jalankan. Biasanya tinggal pencet Y untuk mengakses atau itu artinya yes, terus lanjutkan. Jadi untuk instalasi gampang, cuma paket ini aja ya. Berikutnya setelah diinstal, kita harus masuk ke konfigurasi ekspor. Jadi kita ngatur direktori mana, mau diekspor kemana atau mau di-share kemana. Itu di file ekspornya NFS namanya. Pakai perintah nano spasi /etc/export. Ini perintahnya ya, nano spasi /etc/export. Jadi ekspor ini adalah sebuah file ini sebenarnya. Nanti dalamnya kita isi listing direktori yang akan kita ekspor. Tadi direktorinya adalah /home/webapp. Berikutnya spasi. Nah, korbannya itu adalah pertama yang kiri itu adalah direktori mana yang mau diekspor atau yang mau di-share. Terus spasi, terus masukkan IP-nya yang sebagai NFS client-nya 192.168.56.11. Pakai model kayak gini kalau misalkan kita mau nge-share ke satu IP aja. Kebetulan web server tadi IP-nya kan 56.11. Kalau misalkan kita pengen meng-share ke seluruh IP dengan network 56 titik sekian ya, kayak gitu ya. Jadi 56.1 bisa, 56.2 bisa, 56.3 bisa dan seterusnya. Itu pakai seluruh networknya dengan cara 56.11-nya ini dihapus diganti dengan 56.0/24 misalkan. Jadi ini seluruh network 56.0 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bisa mengakses NFS server. Berikutnya kasih tanda kurung, parameternya dimasukkan. Pertama adalah RW, itu artinya read and write, jadi dari NFS client bisa membaca dan menulis. Berikutnya sync, artinya sinkronis, jadi agar terjadi sinkronisasi direktori di sisi NFS client dan NFS server. Berikutnya no root request. Ini untuk memberikan root privilege di NFS client. Berikutnya no all request. Kalau yang ini untuk memberikan user-user yang ada di NFS player akan bisa mengakses. Seperti itu ya. Jadi ini parameter standar, nanti bisa dipelajari lagi banyak parameternya, tapi yang bisa dipakai cuma ini. Kita simpan, Ctrl O, Enter, tekan Ctrl X. Itu konfigurasi ekspornya. Berikutnya kita jalankan NFS servernya dengan cara systemctl start nfs-server. Kita pastikan dulu apakah NFS-nya sudah berjalan apa belum ya, dengan cara cek statusnya. Systemctl status nfs-server. Nah, kalau statusnya sudah aktif kayak gini berarti sudah nyala. Berikutnya, agar NFS server ini otomatis jalan ketika server di restart, jadi biar kita nggak tiap servernya restart harus menjalankan systemctl start NFS kayak gitu ya, itu kita bikin auto run saat booting. Caranya adalah systemctl enable nfs-server. Ini cara agar NFS servernya itu auto run ketika booting. Caranya seperti ini. Oke ya. Berikutnya kita buka firewall-nya, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa di Linux itu defaultnya adalah firewall-nya itu close. Jadi tidak kita install service apapun, itu kita harus membuka port layanan tersebut.
Kalau misalkan portnya nggak hafal, bisa pakai langsung servisnya apa. Pakai perintah firewall cmd main permanen. Ini parameter permanen itu agar setiap servernya restart ya tetap rule ini jalan. Main add service sama dengan nfs. Nah ini paling gampang kayak gini. Berikutnya kita reload firewallnya, firewall cmd reload. Maaf, ada yang kurang main. Nah, di Linux itu kurang main aja nggak bisa jalan. Firewall cmd main reload. Oke, sukses ya. Jadi ini konfigurasi di NFS server kita udah selesai, sangat simpel. Sekarang kita pindah ke NFS client yang dia sebagai web server juga nih. Jadi sebelumnya di sini di 56.11 itu, di 56.11 ini udah diinstal apa aja di video-video sebelumnya itu, nanti bisa dicek. Makanya kita mounting ke var www.html. Tapi sebelum kita langsung jalankan mounting ya, kita cek dulu direktori var www.html itu. Biar luas, biar enak, kita masuk ke root dulu aja. Sudo sum. Kita masuk ke direktori var www.html cd/var www.html ls. Ternyata udah ada isinya ini. Jadi biar benar-benar clean, kita hapus saja isinya dulu. rm spasi nama file yang mau kita hapus. Yes. Kita lihat filenya apakah masih ada apa enggak. ls. Udah, yang file coba udah hilang. Kita info.php kita hapus dulu. rm info.php. Yes. ls lagi untuk melihat isinya. Nah, direktori HTML sudah kosong. Biar kita praktiknya benar-benar real nih, karena nanti direktori var www.html itu kita akan mounting dari NFS server. Jadi kedepannya itu ngisi var www.html itu nggak langsung di sini, langsung di NFS servernya. Oke, perintahnya adalah kalau di sini itu juga diinstal NFS user juga. Yum install nfs-ut. Oh, sudah terinstall. Berarti kita sudah langsung konfigurasi aja. Ini untuk membersihkan layar. Jadi kalau kalian merasa ribet dengan banyak perintah-perintah kayak gini, terus ingin kita bersihkan, pakai saja perintah clear. Nah, kita bersihkan. Sekarang berarti kita bisa langsung mounting direktori dari storage server ke client. Direktorinya adalah home web app. Perintahnya itu kayak gini. mount.nfs spasi IP-nya 192.168.56.13. Ini IP storage server ya. Titik 2 / direktori yang diekspor di storage server home/web app spasi direktori ini home web app yang ada di storage server itu mau di mounting kemana. Kalau sesuai planning tadi kan mau di mounting ke var www.html, berarti tinggal spasi /var/www/html enter. Sudah berhasil. Jadi proses mountingnya itu seperti ini aja, sangat gampang kan. Nah, sekarang untuk ngecek udah benar-benar termounting apa belum, jalankan perintah df spasi main h. Kalau misalkan ini udah ada list yang bawah ini 192.168.56.13.2 home web app, terus ini thread di sininya yang mount on, di sini ada mount on, berarti dimounting ke var www.html. Kalau udah ada baris ini artinya sudah berhasil. Tapi jangan senang dulu.
ini karena kita mountingnya kan manual, berarti sifatnya itu on the fly. On the fly itu saat server di restart, di ini server yang NFS client di restart, otomatis mountingnya ini akan hilang. Nah, agar mountingnya ini nggak hilang, kita harus masukkan ke fspack atau file system table. Caranya nano /etc /fstab. Jadi kita masukkan ke file system table. Fstab itu singkatan dari file system table. Taruh di paling bawah. Kalau misalkan di sini bisa dibebaskan langsung gini bisa, kasih enter 1 juga nggak masalah. Masukkan IP-nya storage server 192.168.56.13.2/home/webapp. Terus di tab masukkan direktori mountingnya, mau di-mounting kemana, seperti di perintah yang tadi, /var/www/html. Tab masukkan ke sistem yang kita gunakan. Kebetulan kita pakai NFS. Tab ini default saja, default. Tab lagi 00. Ini barisnya ini ya, 192.168.56.13 direktori yang diekspor. Ini home web app, terus mau di-mounting kemana, ini var www.html. File sistemnya namanya NFS, ini default langsung 00 itu aja. Kita save. Cara nge-save-nya tekan Ctrl O, Enter, kemudian tekan Ctrl X untuk keluar. Nah, jadi format mountingnya sudah kita masukkan ke fstab atau file system table. Jadi saat NFS client kita booting atau restart, nanti otomatis termounting. Oke, sekarang kita masuk ke direktori var www.html, di mana direktori yang kita mounting dari web app yang ada di storage server ini. Caranya cd/var www.html ls. Nah, kosong kan? Karena memang belum ada isinya. Sekarang kita pindah ke storage server, berarti ke putih yang sebelah kiri. Kita masuk ke direktori cd home web app ls. Masih kosong juga. Kita akan buat sebuah file index.html di sini di direktori home web app. Jadi kalau misalkan kita lupa ada di direktori mana, itu pakai perintah pwd, itu bisa pwd. Nah, nanti akan menunjukkan kita ada di mana, home web app. Jadi ini sudah ada di direktori yang benar. Kita bikin sebuah file index.html dengan cara touch index.html, enter ls untuk memastikan filenya sudah terbentuk. Ini sudah ada ya. Jadi file index.html yang ada di direktori home web app ini harusnya di var www di sini juga ada, karena var www.html di NFS client ini itu mounting dari NFS server. Kita ls. Nah, udah ada kan? Otomatis ada. Jadi kedepannya itu kalau misalkan kita ada banyak web server, biar kita tidak satu persatu memasukkan upload ke var www.html ini, kita bisa pakai teknik kayak gini. Jadi di mounting ke NFS server. Nah, program-program itu diuploadnya lewat NFS server, direktori yang mau diekspor tadi. Gampang kan? Oke, sekian video tutorial tentang distributed file system menggunakan NFS ini. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.